Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Imawatalk. Let's Talk Imawati episode 2. Buat Imawan-Imawati semuanya nih, kalau pas suatu hari nanti mungkin akan mendengarkan podcast ini setelah dirilis oleh teman-teman dari pimpinan komisariat IMM Rosyad Soleh yang nanti akan mengeluarkan podcast ini. Nah, teman-teman bisa simak bareng-bareng ya. Jadi hari ini kita bakal ada podcast Imawatalk yang akan dirilis oleh bidang RPK PKIMM Rosyad Soleh yang bekerja sama dengan Radio Muhammadiyah, yang mana podcast ini memiliki konsen ke arah isu-isu soal perempuan. Nah, begitu ya Imawan-Imawati. Nah, sebelumnya nih, kenalin dulu, aku Syaza Mutia Kamila dan aku nggak sendirian ya. Di sini aku ditemenin sama Imawati. Nggak usah disebut namanya dulu, nanti Imawati bakal kenalan sendiri ya Imawati ya. Nah, nanti kita pada hari ini di podcast kali ini kita bakal bahas tentang perspektif Islam terhadap gender. Nah, Imawati, boleh dong kenalan dulu? Oke, halo teman-teman semua. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Alia Izati Bika. Kerap disapa Alia ya teman-teman. Dari mana nih? Dari tadi. mana? Dari tadi di sini ya. Iya. Maaf ya Mbak, saya tadi telat. Enggak. Oke, dari PCIMM Fahrudin sebagai sekretaris bidang Imawati. Wah, relate banget ya berarti sama pembahasan kita kali ini nih, Imawati Alia ya. Iya. Benar nih panggilannya Imawati Alia ya. Iya. Nah, Imawati Alia Oke. ini adalah sekretaris bidang dari PCIMMAR Fahrudin di bidang Imawati, yang relate banget sama pembahasan kita pada podcast kali ini, yaitu tentang isu-isu perempuan dan kesetaraan gender nih teman-teman. Nah, Imawati Alia, pertama-tama nih, saat ini kan masih hangat ya diperbincangkan tentang kesetaraan gender, mulai dari adanya diskriminasi gender, kemudian ada perdebatan tentang kesetaraan dan kesamaan itu sebenarnya punya arti yang sama nggak sih? Terus ada juga yang mempertanyakan bagaimana Islam memandang hal-hal tersebut. Nah, yang pertama nih, kita mau tanya dulu sama Imawati Alia, bagaimana sih Islam memandang kesetaraan gender? Oke, ini berarti kita bahas kesetaraan gender dari sudut pandang Islam ya. Iya, betul. Oke, nah sebenarnya jauh banget ya. Kalau kita cerita tentang sejarah perempuan itu pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah lahir kan, ya gimana tahulah teman-teman, kayak perempuan tuh aib banget gitu loh. Iya. Ya kan, bahkan kayak bayi perempuan dikubur Yang hidup-hidup, dikubur ya kan. Astagfirullahaladzim. Iya, nauzubillah gitu ya. Tapi dengan adanya Rasulullah itu mengangkat derajat wanita, perempuan, ya kan. Bagaimana perempuan itu begitu dimuliakan. Berarti dari sudut pandang ini udah jelas bahwa Islam itu mengangkat kesetaraan gender. Iya kan? Iya, benar-benar Dari sih. kasus yang awalnya perempuan itu dianggap aib, dengan adanya Islam perempuan diangkat lagi nih, otomatis itu adalah salah satu bukti bahwa Islam itu peduli nih terkait kesetaraan gender. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau dari ayatnya ada nggak sih Imawati Alia tentang kesetaraan gender ini? Oke, bercerita soal ayat dan cerita sejarah lagi nih. Iya, Oke. asik Jadi sejarah. tuh di waktu zaman Rasulullah tuh juga pernah ada sahabat perempuan gitu yang nanya sama Rasul gitu kan. Ya Rasulullah, ini di Al-Qur'an nih kenapa yang disebut tuh cowok terus? Iya kan? Iya. Rata-rata kan yang disebut Ar-rijal. muslimin kan berarti orang-orang muslim tapi laki-laki gitu. Iya, benar-benar. Sebenarnya tuh ada juga surat-surat yang berkaitan dengan perempuan. Kayak contohnya yang disandingkan perempuan dan laki-laki itu ada di surat Al-Ahzab ayat 35. Itu laki-laki. Ini yang nonton buka Al-Quran dulu kali ya. Oh iya boleh, sama disimak. Al-Ahzab Ya. ayat berapa? 35. 35 nih ya. Ya, Seperti jadi, apa Imawati? Kayak contohnya laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Terus intinya laki-laki yang solih dan perempuan yang solihah. Jadi ada laki-laki dan perempuan tuh bareng gitu. Iya. Nah sebenarnya contoh-contoh itu banyak banget ya sebenarnya. Kayak contohnya lagi bukti bahwa Islam itu memuliakan perempuan. Ada perempuan tuh dibuatkan surat khusus ya kan. Anisa, iya kan, tentang perempuan. Itu udah bukti jelas banget kan di Al-Quran ada Anisa, perempuan. Bahwa Islam itu peduli sama perempuan. Iya. Bahwa Allah tuh memandang ya perempuan sama laki-laki itu sama aja gitu. Nah ada lagi nih ayat di Anisa tadi
yang lebih jelas lagi nih di An-Nisa ayat 32. Coba aku bacain ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun, ya kan, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi memang perempuan sama laki-laki itu sama dan mereka punya bagiannya masing-masing gitu. Mereka punya bagian dari usahanya masing-masing ya tadi Iya, udah dijelaskan juga. Gitu. Jadi kayak ya udah, kalau misal kita bahas tentang kesetaraan gender dari perspektif Islam, udah jelas banget Islam tuh udah mendukung itu. Dari dilihat dari sejarah tadi yang adanya Rasulullah itu kan berarti udah jelas banget sebenarnya. Islam itu memuliakan perempuan, yang artinya juga berarti kesetaraan gender di Islam tuh juga didukung penuh pastinya. Ada lagi kayak contoh lagi nih zaman Rasulullah ya. Terkait kan dulu masih zamannya perang-perang gitu kan ya. Nah, di zaman perang-perang di saat perempuan katanya tuh kita masalah domestik aja gitu kan. Yang urusan-urusan rumah aja gitu kan. Nah, di zaman Rasulullah tuh ada sahabat perempuan ya, sahabiyah, itu yang ikut perang. Dan Rasulullah tuh nggak ngelarang gitu. Nah, coba bayangin perang yang bisa aja auratnya tersingkap ya kan. Kena apa, aurat kebuka, apa kerudungnya, himarnya dan lain-lain. Terus kenapa sekarang kita mau berkarir nggak boleh gitu? Bahkan zaman itu aja Rasulullah tuh nggak ngelarang. Dan salah satu sahabiah yang terkenal itu adalah Nusaibah. Ya, jadi kayak beliau tuh bahkan melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Coba perempuan ngelindungin Rasulullah yang laki-laki. Rasulullah juga nggak yang janganlah, kan aku laki-laki gitu. Tapi ya itulah bagaimana Islam itu memuliakan perempuan dan kita tuh setara gitu. Betul. Nah, tapi nih Imawati, kan sebelumnya nih ada nih yang katanya zaman Rasulullah itu perempuan lebih baik sholat di rumah gitu kan ya. Nah, tapi kan di situ bisa berkaitan juga nggak sih sama kesetaraan gender ini ya? Perempuan boleh aja dong sholat di masjid gitu. Dan juga tadi ini terkait kayak perempuan sebagai pemimpin kayak gitu kan, banyak yang bilang kayak perempuan tuh terlalu perasaan banget gitu. Kayak enggak lah, jadi pemimpin tuh enggak. Nah, itu seperti apa sih Imawati? Oke, berarti ini kita berbicara soal fitrah dan kodrat ya, yang tadi perempuan itu. Sebenarnya kenapa perempuan itu sholat di rumah aja itu sebenarnya untuk menghindari ini, untuk kebaikan perempuan juga. Sebenarnya kalau kita mau sholat di masjid, musola nggak ada salah-salahnya. Sah-sah aja gitu. Cuman mungkin khawatirnya, apalagi kalau misal udah punya suami nih, ada cowok digodain ya kan. Ya kalau misal masih jomblo ya kan, jomblo kan. Ya siapa, maksudnya paling ngaruhnya kemana, nggak ada gitu loh. Paling keluarganya itu berarti kan kasus pelecehan dong jadinya. Betul gitu kan. sih. Sebenarnya kenapa perempuan itu ya udah sholat di rumah aja? Ya karena itu sebenarnya, bukan karena wah nggak boleh di rumah aja gitu. Ya sebenarnya nggak menyinggung itu ya, kayak soalnya perempuan nggak boleh sholat di luar karena mereka nggak dipercaya dan sebagainya, tapi cuma untuk penjagaan ya sebenarnya, penjagaan diri perempuan gitu. Nah iya nih Imawati, terus ada nih pertanyaan, sebenarnya tuh apa sih yang menjadi alasan sehingga agama Islam itu mendukung penuh adanya kesetaraan gender? Oke, alasan kenapa Islam mendukung penuh kesetaraan gender. Oke, tadi kita udah bahas tentang ayat-ayatnya. Sebenarnya ya kalau teman-teman pikirkan gitu ya, sebenarnya dunia ini tuh juga apa sih, anak-anak tuh juga berasal dari perempuan. Kan? Nah, kenapa kita harus menutup-nutupi hak perempuan? Iya kan? Sedangkan diri kita semua juga lahir dari rahim perempuan. Betul tidak? Betul. Iya kan? Nah, karena atas dasar itu makanya perempuan itu dimuliakan. Ya Allah, karena nggak ada lagi yang nyanggup gitu ya, kayak seorang anak ngebayar orang tuanya, ibunya yang udah ngelahirin setetes keringat pun nggak bisa, nggak sanggup. Makanya kenapa kita nggak boleh memuliakan perempuan gitu. Nah, karena atas dasar itu
Oke. Nah, tadi kan ini ya perempuan itu dimuliakan ya Imawati. Nah, tapi sekarang ini juga ada loh Imawati kan isu tentang toxic masculinity yang mana Oke. kayak maskulinitasnya laki-laki itu dikerucutkan Iya iya definisinya iya iya. sehingga kayak misalnya nih yang paling simple kayak laki-laki ya nggak boleh nangis kayak gitu dan itu udah Oh. kayak dari kecil gitu. Misalnya jangan nangis ya kamu laki-laki yang kuat dan Mm, mm, sebagainya. mm. Nah, itu seperti apa sih? Karena itu kan berkaitan dengan itu juga ya Iya, Imawati. iya betul betul. Jadi kayak itu tuh sebenarnya tergantung dengan kultural ya. Berarti Mhm, balik lagi ke kebudayaan, kemudian stigma, stereotip yang ada di masyarakat. mhm Yang mhm. kita tuh masih patriarki gitu ya. Iya iya, Masih benar kayak benar. perempuan itu ya udah yang tadi kerjanya domestik, Iya, dapur, sumur, kasur kasur, ya iya kan. Padahal benar benar. nggak gitu juga gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kembali lagi ke fitrah dan Mhm, juga kodrat. Sebenarnya fitrah sama kodrat itu kan sama aja ya. Itu mhm, sinonim gitu kan. iya, Udah dicek di KBBI itu tuh sinonim. Dan artinya tuh apa? Itu tuh segala sesuatu yang emang udah diberikan sama Allah, diberikan sama Tuhan, yang kita tuh nggak sebagai manusia tuh nggak bisa nolak. mhm. Dan sebenarnya kayak terkait laki-laki tuh nggak boleh nangis, itu tuh bukan bukan fitrah, itu bukan kodrat. Tapi Karena stigma tadi ya iya, berarti. iya, Mhm mhm. karena fitrahnya perempuan tuh juga bukan yang lemah. Justru fitrahnya perempuan tuh cuman haid, ya kan, Iya iya menstruasi, iya, hamil, benar ya kan, benar. terus melahirkan dan Iya, juga menyusui. Kalau laki-laki apa fitrahnya? Ya dia sperma, dia punya sperma. mhm Nah mhm. itu fitrahnya Iya, yang emang bener-bener diberikan Tuhan, diberikan Allah, ya itu gitu yang kita nggak bisa nolak. Tapi mhm. kalau misal perasaan ya kita nggak bisa kontrol dong. Iya benar Orang benar. perasaan itu aja karunia Mhm gitu. mhm. Bahkan malaikat itu sama manusia aja itu unggulnya di mana? Di bab perasaan itu. Iya Karena iya. malaikat mulia karena ya dia mau maksiat gimana nggak ada punya perasaan Iya kan, sih, lurus-lurus heeh aja, heeh. lempeng-lempeng wae ya kan. Mhm. Sedangkan kita manusia diuji ya lewat perasaan itu, dan itu Iya, manusiawi dong. manusiawi. Laki-laki perempuan sama-sama punya perasaan. Benar-benar sih. Berarti yang harusnya diperbaiki lagi tuh sebenarnya stigma dan pemikiran kita ya, Iya Imawati. betul betul. Karena fitrah itu tadi konteksnya bukan yang hal-hal bersifat kayak nggak bisa nangis, nggak boleh Iya nangis kayak gitu. iya. Tapi yang bisa diterima dalam segi apa namanya tuh ilmiahnya ya. Kayak tadi Mm-mm. kan ada haid, kemudian melahirkan seperti itu Betul. teman-teman. Nah, Imawati, terus nih terkait adanya patriarki gitu ya Mm-mm. di paling banyak tuh kalau teman-teman sering bahas tuh di tempat kerja gitu. Misalnya nih Iya. kayak perempuan cenderung sering ambil cuti, habis itu terus perempuan nggak bisa memimpin dan punya jenjang karir yang tinggi. Terus nanti kalau punya jenjang karir yang tinggi dibilang kayak wanita karir yang terlalu ambisius. Nah, itu seperti apa sih Imawati kalau Imawati memandangnya dan juga dalam konteks Islam? Oke, kalau menurut saya Mm-mm. ya sebenarnya ya ada hal yang ya memang iya gitu kan. Karena tadi kenapa banyak cuti? Ya karena tadi itu tuh fitrahnya perempuan yang tadi Mm-mm. Iya betul. melahirkan. Ya kita nggak bisa menolak hal itu Iya gitu loh. benar sih. Kita nggak bisa menampilkan fakta-fakta itu gitu Iya. bahwa kita akan melahirkan. Ya terus gimana kita melahirin mau sama masuk gitu kan? Kita Benar-benar. mau lahirannya di kantor, Ya itu ya kan? logisnya aja ya pasti Iya, kayak gitu kita kalau di main logis. logika. Mm-mm. Iya kan? Nah, terus kalau misal tentang perasaan nih tadi, Mm-mm. perempuan tuh cenderung baper. Sebenarnya menurut saya pribadi ya, enggak juga, buktinya bahwa misal nih istri Rasulullah, Aisyah tuh salah satu perawi hadis perempuan Iya, terbanyak. iya, iya. Beliau aja perempuan nih kan, Mm-mm. berani kok untuk ngeritik laki-laki gitu. Mm-mm, Dan mm-mm, bahkan beliau tuh dipandang terhormat bahkan mm-mm, sama laki-laki lain kayak mm-mm, misal Umar bin Khattab, bahkan mm-mm, apa Aisyah radhiyallahu anha ini mm-mm. juga pernah mengkritik Umar, sahabat yang ya Allah sudah Iya, seberapa pamornya si iya, Umar ya kan. bener Itu banget. berani dikritik dan Umar juga menerima kritikan itu gitu loh. Jadi ya kita nggak ada salahnya ketika Mm-mm, kita mau apa sih berjenjang di karir gitu ya, berkarir sebagai perempuan itu ya jelas bukan masalah banget karena mm-mm. dari sejarah Rasulullah pun nggak pernah apa menyalahkan. Kalau misal nggak boleh kan juga dari dulu Aisyah udah nggak boleh kamu Iya, ini iya, aja iya, ya udah. benar-benar. Itu banyak pengaruh dari pemikiran orang-orang dari dulu juga ya, Mbak ya, berarti Iya kulturalnya juga yang mana kayak ya kultur itu sendiri yang membatasi betul. akhirnya perempuan itu pergerakannya. Nah, terus Mbak selanjutnya nih saya mau tanya dulu bagaimana sih Mbak sikap Muhammadiyah terhadap kasus-kasus pelanggaran gender dan mungkin Mbak juga bisa kasih tahu nih teman-teman kasus pelanggaran gendernya tuh ada seperti apa aja sih gitu. Oke, kalau terkait kasus pelanggaran gender ya,
otomatis berarti dia di dua sisi dong, karena gender tuh kan nggak cuma satu ya. Iya. Gender ada dua. Nah sebenarnya kalau dari Muhammadiyah itu sendiri udah pasti mendukung secara penuh dong, kayak Betul. dengan berusaha mengusut secara tuntas ya masalah-masalah yang ada, kayak Iya. misal yang isu yang terbaru tuh tentang Permendikbud ya, Iya, nomor iya, 30. betul, Itu betul. Muhammadiyah itu setuju dengan idenya itu untuk segera disahkan, karena apa ya, demi kebaikan bersama tadi, Iya, iya. demi untuk mencegah tadi gitu. Nah cuman makanya kalau di Muhammadiyah itu ada kasus-kasus itu ya udah kita buka aja. Sebenarnya kalau misal bicara soal itu kan ada kasus-kasus juga kayak yang baru-baru Iya, kemarin iya, booming benar. ya kan ya, Betul, di betul. Jogja ini gitu. Dan apa Aduh. bukti nyatanya cepet kok diusut. Iya, Iya iya, benar. Coba dengan temuan tempat-tempat lain ditutup-tutupin. Iya, benar. Kenapa harus tutup-tutupin? Karena itu hal yang oke, mungkin kita bicara itu aib ya aib ya kan. Betul, Cuman betul. bagaimana dengan tanggapan kita terkait isu itu gitu loh. Kalau tempat-tempat lain yang ya mereka itu aib, itu mereka antara aib atau menutup-nutupi orangnya, Iya, si oknumnya, oknumnya, ya kan pelakunya bisa ya. jadi kan ada dua kemungkinan. Iya, betul, antara betul. antara dia mau menutup aib karena itu keburukan, atau dia mau tuh mau nutup-nutupin oknumnya. Iya, iya, benar Ya kan? sih. Sedangkan di Muhammadiyah kan enggak. Oke, kita tindak tegas, dikeluarkan, kita blok dari Iya. Muhammadiyah gitu. Dan objektif ya itu berarti, Iya. Mawati. Iya, jadi kayak sebegitu mendukung secara penuhnya terkait kekerasan gender ini. Jadi nggak pandang bulu. Itu kan kalau dari sisi perempuan, perempuannya ya. Iya. Kalau dari sisi laki-lakinya nih, Mawati ada contoh nggak sih? Contoh laki-laki ya, kalau Iya. kekerasan, nah ini sebenarnya kekerasan seksual sama laki-laki itu balik lagi tadi terkait patriarki tadi, ya kan? Karena laki-laki tuh dianggap yang ya nggak boleh gitu-gitu. Jadi kadang tuh laki-laki kalau mau dia merasa dilecehkan, Iya. itu tuh susah ngelapornya, Oh, iya, iya, iya. karena kayak orang-orang jadi kayak nggak percaya kan. Ya Kok cowok dilecehin? kan kuat, nggak mungkin Iya, gitu loh. iya Kenapa nggak kan? ngelawan gitu kan ya? Itu dia Iya, iya, susahnya benar, di benar. Indonesia gitu. Yes, betul, 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 betul. Oke. Saya mau nanya nih, jadi kan ini ya Imawati, ada kayak cewek-cewek yang bersifat boys atau biasanya tuh tomboy gitu, yang mana sebenarnya itu untuk proteksi dirinya sendiri tuh. Jadi dia tuh kayak merasa, oh kalau aku berpenampilan kayak laki-laki atau yang menyerupai laki-laki itu aku lebih disegani gitu. Terus mungkin laki-laki nggak akan kayak berperilaku aneh-aneh gitu ke dia. Nah sebenarnya seperti apa sih Mbak hal-hal yang seperti itu, dan juga bagaimana Islam memandang hal itu? Oke, terkait perempuan yang boys ya, untuk perlindungan diri tadi ya. Iya. Oke, sebenarnya ya nggak salah juga kayak yang tadi aku ceritakan. Kalau misal itu diartikan ya kan tadi, diartikan untuk proteksi diri gitu-gitu. Ya tadi contohnya, misal orang yang sahabiah yang ikut perang Nah, tadi, iya, ya benar. kan? Itu sebenarnya kalau perang orang memandang kayak cowok banget kan perang, Iya, main-main senjata, iya. naik berkuda, Ya, panah. betul. Nah, tapi akhirnya kan dengan stigma-stigma itu emang dikira mereka-mereka tuh beliau-beliau itu ya, sahabiah-sahabiah radhiyallahu anhuma, anhum itu tuh mereka emang nggak punya suami. Mereka punya suami juga Iya. gitu. Dan otomatis sebenarnya gini, kalau kita bicara soal laki tertarik atau enggak ya, itu kan berarti menurut aku pribadi nih, otomatis kan kalau kita enggak nyambung ya berarti kita nggak satu prinsip Iya, gitu. iya, Dan betul, otomatis betul. segala sesuatu tuh ada plus minusnya. Iya. Kayak misal perempuan yang berkarir, ya udah laki-lakinya sebagai pasangannya ya harus bisa mengerti itu. Iya, iya. Kalau misal laki-lakinya pengen cari perempuan yang di rumahan aja gitu kan, udahlah ngurus di rumah aja. Nah berarti laki-lakinya juga harus tahu untuk dia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Iya, betul, betul, ya betul. kan, menyediakan waktu yang untuk istrinya ya Iya, kan, dan iya, lain-lain gitu, untuk bisa mengerti porsi-porsi itu. Betul. Begitupun sama kalau misal perempuannya juga kerja gitu. Iya, iya. Jadi kayak dua-duanya harus saling tahu porsinya Iya, masing-masing betul, gitu. betul. Dan Laki-laki juga nggak bisa dong semuanya benerin genteng ya kan, nggak Iya, mungkin bener-bener. juga. dan kita juga harus tahu porsinya ya Imawati. Kayak misalnya kalau orang Jawa nih banyak nih budaya-budaya kayak laki-lakinya yang di rumah tapi perempuannya yang kerja kayak gitu. Kita nggak bisa semena-mena juga nih menilai kayak loh itu kok malah laki-lakinya di rumah gitu. Pasti ada faktor-faktor tersendiri juga Iya, ya Imawati. betul.
gitu. Jadi sebenarnya itu kembali ke penilaian kita ya Imawati Iya. terhadap hal-hal atau stigma-stigma kultural yang sering terjadi di sekeliling kita. Nah, Imawati, mau nanya lagi boleh ya Imawati Oh, ya? boleh dong. Oke, nah tindakan apa sih Imawati yang sebaiknya kita lakukan sebagai kader IMM untuk mengupayakan keadilan dari gender? Oke, sebagai kader ya. Iya. Kalau dari sebagai kader sendiri kita perlu belajar nih, karena posisinya kita juga masih mahasiswa, gitu kan. Kita Iya, mahasiswa betul. berarti masih belajar kan. Iya, betul. Sebenarnya proses belajar ini juga nggak berhenti ketika kita udah selesai nih dari wisuda ya kan, udah selesai iya, dari betul. mahasiswa terus kita bekerja. Itu tuh nggak serta merta proses belajar kita juga berhenti. Justru belajar ini kita harus terus-terusan tuh kita Iya. belajar, kita kaji. Sebenarnya dengan kita belajar mengkaji itu sebenarnya kita jadi lebih tahu lagi nih Iya. tentang bagaimana sih porsi ideal ya kan, sebagai perempuan itu kayak gimana. Tadi Iya. kan dikatakan perempuan tuh boleh berkarir, Iya. tapi sebagaimana porsinya kita jadi sebenarnya lebih tahu. Iya. Dan sebenarnya yang belajar tentang kajian-kajian ini tuh sebenarnya nggak cuma perempuan doang, laki-laki juga harus ngaji ini. Iya, betul sih. Karena apa? Ya karena tujuan kita nih ngaji ini untuk biar kita tuh diketahui kan Iya, betul. sama laki-laki. Betul, Otomatis betul. laki-laki gimana cara biar tahu? Ya dengan ikut ngaji juga. Iya, Kalau betul. laki-lakinya nggak ngaji sama aja, percuma kita koar-koar. Iya, sebenarnya bukan eksistensi ya yang dicari, tapi Iya. biar sama-sama ngerti gitu. Ya itu. Sama-sama belajar. Nah, Imawati sekali. sebelumnya nih, Imawati kan di ini ya, di bidang Imawati dari PC IMM Aher Fahrudin. Nah, sebelumnya Imawati pernah melakukan kegiatan apa aja sih yang bersinggungan dengan isu-isu perempuan atau hal yang sama seperti itu? Oke, kalau dari Imawati di PCAR ya dari tahun Iya. kemarin gitu. Kemarin kita juga udah sempat kalau tahun periode kemarin atau 2 periode yang lalu tuh Ya. sempat bikin buku ya kan. Jadi kita bikin kajian tentang gender juga. Ya. Kita sering adain diskusi. Iya. Kalau ada aksi seperti kemarin contohnya IWD, International Oh, Women's iya, Day. iya, Nah, iya. itu juga ada aksi kita turut serta gitu. Jadi kayak banyak sih sebenarnya kegiatan, dan untuk contoh hal-hal kecilnya aja nih, dengan kita ngebaca dan untuk hal minimalnya lah untuk diri kita sendiri, Iya. kita belajar ngebaca itu udah progres banget buat diri Iya, kita. iya, iya. Bagusnya lagi dengan kita tahu nih, kita udah baca, kita Iya. tahu. Nah teman-teman bisa nih bikin konten ya kan, Iya. banyak banget konten kreator yang ya kita Mengkaji hal-hal menyuarakan seperti itu ya. keresahan-keresahan kita aja Iya. gitu. Sebenarnya nggak harus yang hal yang besar-besaran banget, dari Betul. hal yang paling kecil kayak gitu ya. Iya. Biasanya kalau teman-teman zaman sekarang ini misalnya bikin SW loh Imawati ya kan, bikin Yes. story di WhatsApp cuman Dikit-dikit kecil-kecilan story, kayak gitu. dikit-dikit story ya. Iya, tapi ada bobotnya gitu Imawati Iya, dan nggak menyuarakan cuman curcol-curcol kebaikan. doang. Iya. Betul-betul. Sama mungkin diskusi kecil-kecilan tuh sebenarnya ini ya Imawati lebih ngena. Jadi misalnya kayak pembahasan sama teman-teman sendiri aja itu Iya. juga udah bermanfaat banget ya. Nah itu salah satu bentuk diskusinya, kayak kita nggak perlu ngadain yang gede-gede Iya, yang kayak betul, acara-acara betul. apa. Kita ngobrol aja sama teman, kan akhirnya Iya. kita dapat pandangan baru. Iya benar Oh sih. jadi menurut dia Betul, tuh kayak betul. gini gitu. Jadi kita juga tahu, oh iya ya bisa jadi tuh masuk tuh pandangan Iya, itu iya, gitu. iya, kan. iya, Jadi betul. kita tercerahkan juga gitu. Iya, benar. Oke deh. Nah, itu dia Imawan Imawati yang mendengarkan podcast Imawa Talk, Let's Talk Imawati episode ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang besok akan menyimak, tetap stay tune karena kita bakalan ada episode selanjutnya dengan topik yang juga menarik. Oke, Wih, mantap. saya Syaza Mutia Kamila selaku host dan juga Mbak Alia Zatibika. selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Apabila ada salah katanya, saya dan Mbak Alia mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Ya, Kita isinya Manusia kekurangan biasa, ya, iya. manusia biasa ya. Terima kasih teman-teman semua. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.